Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Kita akan lihat secara berita-berita terbaru maupun juga dengan analisa teknikal bagaimana gitu ya. Karena memang ini adalah momen-momen penting untuk market kripto gitu ya. Nanti kita akan bahas ada pengumuman penting juga untuk di esok hari. Jadi kita lihat nanti posisinya bagaimana. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Untuk update hari ini kita bisa lihat market kripto mengalami penurunan sekitar 1,2% ya. Bitcoin berada di level 30.100. Jadi memang dalam beberapa hari terakhir kalau kita lihat secara grafik sendiri market cukup volatilitasnya cukup tinggi gitu ya. Nanti kita bahas di teknikalnya saja. Kita lihat Ethereum di 1791 mengalami penurunan juga. Tapi kalau teman-teman perhatikan untuk beberapa saat ini beberapa altcoin cukup mengalami kenaikan gitu ya. Kita bisa lihat seperti Helium, Chainlink yang kemarin sempat kita bahas Chainlink ya. Ada Tezos, ada VeChain. Nanti kita di sini bahas berita tentang VeChain, Leo, Theta dan lain-lainnya. 24 jam terakhir kalau penurunannya kita bisa lihat Elrond ya masih mengalami penurunan, ICP, Internet Computer, Gala dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu, dan kita kalau lihat secara sentimen berada di dalam level extreme fear lagi, yaitu di 11 gitu ya. Nah, apa sih momen penting di dalam market crypto yang akan kita bahas, yaitu adalah pengumuman esok hari. Yaitu apa? Pengumuman dari CPI atau Consumer Price Index gitu ya. Kalau kita lihat untuk hari ini, kita lihat ya jamnya dan forecastnya. Jamnya itu jam 8.30, berarti jam setengah 9 WIB kalau tidak salah ya, malam. Jadi bisa perhatikan jamnya. Ini tanggal 10 Juni 2022. Jadi memang esok hari. Kalau kita lihat secara forecastnya adalah sekitar 8,3%. Jadi kalau teman-teman tanya intinya apa sih kalau kita mau lihat secara CPI. Kalau misalnya CPI-nya di atas forecastnya atau di atas 8,3%, misalnya 8,4 ataupun 8,5, artinya itu tidak terlalu positif untuk financial market gitu ya. Karena inflasinya lebih tinggi dari yang diperkirakan lah, intinya seperti itu logiknya. Kalau forecastnya 8,3 dan ternyata actualnya misalnya inflasinya atau CPI-nya 8%, artinya cukup positif gitu ya, artinya inflasinya di bawah forecast. Kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk sekarang di bulan Mei ini target CPI-nya adalah sama persis dengan CPI yang di bulan sebelumnya, yaitu di bulan April, yaitu sekitar 8,3%. Jadi mungkin ada kemungkinan dia di bawah forecast gitu ya. Mungkin ada kemungkinan di bawah forecast, walaupun kalau saya rasa sendiri tetap sentimen makro tetap negatif gitu ya, maupun hasilnya positif di bawah forecast atau di atas forecast. Jadi benar-benar kita harus lihat secara makro memang masih negatif lah gitu ya. Jadi ini untuk CPI-nya ya yang akan nanti kita bahas mungkin besok. Nah, lalu selanjutnya bukan hanya di Amerika. Di sini kita bahas inflasi di Amerika, CPI gitu ya. Nah, di sini kita bahas tentang di benua Eropa gitu ya. European Central Bank sekarang ya. ECB atau European Central Bank confirms July rate hike plans. Jadi di bulan Juli ini ya, berarti bulan depan akan ada kenaikan suku bunga untuk di negara-negara Eropa lah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena inflasinya juga tinggi juga di Eropa, bukan hanya di Amerika. Bahkan hampir di seluruh dunia kalau kita rata-ratakan mengalami kenaikan inflasi yang cukup tinggi juga. Kita bisa lihat dari sini, Annual Consumer Price Inflation, ya CPI, across the 19 member Euro, jadi sekitar 19 negara gitu ya, hit a fresh record high of 8.1% in May. Jadi mungkin CPI-nya sekitar 8,1% di bulan Mei gitu ya. Jadi makanya mereka ini mau nggak mau harus menaikkan suku bunga, dan ini pertama kalinya dari selama beberapa belas tahun gitu ya, European Central Bank menaikkan suku bunganya gitu ya. Kita lihat dari sini dia udah bahas bahwa it intends atau European Central Bank ini udah ada niat untuk memang menaikkan suku bunga sekitar 0,25 basis point, walaupun nggak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat di Amerika memang sudah naik sekitar 50 basis point. Jadi ini memang sentimen makro yang terjadi di saat ini. Jadi memang agak susah kalau kita mau lihat untuk positif atau bullish gitu ya dengan keadaan makro seperti ini. Belum ditambah sebenarnya di bulan depan ada FOMC meeting juga, dan kita tahu kalau di FOMC meeting kalau dampaknya negatif mungkin bisa tambah parah juga gitu ya. Walaupun kalau kita bisa lihat dari statistik lagi,
Di sini ada grafik dari Glassnode gitu ya. The Bitcoin hash ribbons have started to signal inversion. Jadi ini adalah hash tentang mining, Bitcoin mining lah gitu ya. Dan biasanya ribbon yang terjadi gitu ya. Ribbon yang terjadi ini biasanya ini terjadi pada saat miners ini mengalami stres di income-nya dia gitu ya. Mungkin pada saat biaya dia untuk mining dan hasil miningnya dia tuh tidak sepadan gitu. Dan biasanya ini terjadi di saat late stage bear market atau bear market yang udah mau ending gitu ya, udah late stage, udah di akhir-akhir lah gitu ya. Jadi mungkin kita memang sudah di fase akhir bear market, walaupun sebenarnya kalau kita bisa saya sampaikan, sebenarnya tidak ada yang tahu kapan bear market ini akan berakhir gitu ya. Ditambah lagi sebenarnya tadi kita lihat sentimen makro yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi memang ini harus diperhatikan, dan bisa jadi ya belum tentu juga kita di late stage, bisa jadi kita masih di awal gitu ya. Tapi ini adalah salah satu grafik aja untuk teman-teman, jadi ada gambaran gitu ya. Jadi ada dua point of view. Kalau kita selanjutnya kita lihat juga tentang Bitcoin ETF gitu ya. Walaupun memang kita di dalam bear market, kita bisa lihat memang adopsi di Bitcoin atau di kripto ini lumayan meningkat gitu. Kita bisa lihat ETF Bitcoin di beberapa penjuru dunia gitu ya, di negara-negara dunia. Di Eropa ada 8, di Kanada ada 5, di Australia ada 3, di Brazil ada 2, di Singapura 1, di Inggris juga ada 1 gitu ya. Tapi yang sebenarnya paling penting kalau untuk Bitcoin ETF adalah di Amerika, karena itu adalah pusat finansialnya gitu ya. Dan Amerika ini sebenarnya masih nol. Mungkin kalau ada Bitcoin ETF atau spot Bitcoin ETF ya lebih tepatnya, akan cukup positif gitu ya, akan membawa dampak positif di market kripto. Jadi itu kita lihat lagi di sini dari Forbes gitu ya, 30% of billionaires ya atau miliarder di seluruh dunia have direct or indirect investment in Bitcoin atau crypto gitu. Jadi sekitar 30% ini billionaire ada investment atau investasi di Bitcoin ataupun di crypto secara direct atau indirect. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini, nah ini kita bahas beberapa berita altcoin gitu ya, beberapa berita altcoin dari VeChain yang tadi kita bahas ya. We are very excited to share that VeChain has become the official Layer 1 blockchain partner of UFC. Jadi VeChain ini bekerja sama dengan UFC. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan UFC sendiri. Wrestle gitu ya, gulat in a historic global marketing partnership. VeChain cukup udah lama nggak ada berita, dan dia langsung keluar dengan berita yang cukup besar gitu, di mana dia bekerja sama dengan UFC. Dan bahkan ini kalau kita lihat, VeChain becomes the first official layer 1 blockchain. Jadi menjadi layer 1 blockchain yang pertama yang bekerja sama mungkin secara marketing juga untuk UFC. Dan kalau kita perhatikan di sini dari co-founder atau co-founder of VeChain gitu ya, the layer 1 public blockchain ya, ini si VeChain with the most enterprise adoption. Jadi kalau teman-teman tanya VeChain fundamentalnya bagaimana, sebenarnya VeChain ini adalah salah satu blockchain layer 1 ya secara platformnya yang memang adopsi dari korporat, dari perusahaan-perusahaan itu besar gitu, banyak sekali yang adopsi gitu ya. And kita lihat di sini mereka bekerjasama dengan the fastest growing sport to raise awareness that blockchain technology is critical. Jadi ya bekerjasama dengan UFC untuk meningkatkan awareness tentang blockchain. Dan kalau tidak salah, partnership VeChain dengan UFC ini adalah long term partnership gitu ya, multi year gitu ya. Berarti kalau tidak salah di atas 5 tahun gitu, di atas 5 tahun. Jadi ya cukup besar sekali gitu ya. Jadi ini VeChain, makanya kalau kita lihat nanti kalau VeChain lagi naik, kita bisa dari sini VeChain naik ya. VeChain udah naik 4% gitu ya. Mungkin gara-gara berita ini. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini Ropsten Network just merged. Jadi ini untuk Ethereum 2.0 gitu ya. Dan memang cukup banyak yang orang spekulasi bahwa Ethereum 2.0 ini bisa meningkatkan sentimen di market gitu ya. Dimana akan keluar mungkin ya di beberapa bulan ke depan gitu ya. Jadi ya akan cukup menarik juga kalau kita lihat sebenarnya mana POS atau Proof of Stake activated gitu. Jadi kita bisa dari sini one of the last testnet until we merge on the Ethereum mainnet. Jadi ini adalah testnet, salah satu testnet terakhir lah sebelum benar-benar langsung mainnet, langsung menjadi Ethereum 2.0, dari Proof of Work berubah menjadi Proof of Stake gitu. Jadi ini mungkin akan ada katalis positif. Tapi tetap saya ingatkan juga, ini dari si Remy Tetot sendiri, dia bahas bahwa makro atau sentimen makro sekarang sebenarnya lebih besar dampaknya dibandingkan dengan mungkin yang tadi kita bahas Ethereum merge gitu ya. Jadi nanti kita lihat gitu. Jadi ini untuk
berita-berita yang ada. Kita bahas karena secara analisa teknikal, kembali lagi disclaimer on semuanya, and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Kalau kita perhatikan untuk Bitcoin sekarang, yang tadi kita bahas ya, kalau kita secara 4 jam mungkin ya. Nah, kita lihat dari sini memang bisa kita katakan Bitcoin ini cukup volatilitasnya cukup tinggi sekali gitu. Selama beberapa hari terakhir naik, turun, naik lagi, turun lagi gitu ya. Dan ini range-nya mungkin bisa sekitar berapa persen? 6%, terus mengalami penurunan sekitar 7%. Dan kita bisa lihat sekarang ini masih konsolidasi di daerah ini. Walaupun kalau kita lihat apakah Bitcoin bisa naik untuk sekarang, mungkin relatif lebih kecil kemungkinannya ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan di garis warna putih ini saya adalah garis resistance gitu ya, di daerah sekitar 30.700. Dan kita bisa lihat di sini Bitcoin bisa bilang ke reject gitu ya. Ada 2 kali ke reject, sebelumnya sempat ke reject juga di sini. Akan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi memang kita bisa bilang ini adalah garis resistance-nya dia secara short term, walaupun tetap resisten yang kuat setelah dia break dari 30.700 ini adalah di level 31.400. Dan kalau naik break ke 31.400, kita mungkin bisa lebih bullish lagi atau lebih positif kalau misalnya Bitcoin udah bisa menembus break dari 2 area ini gitu di atas ini. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin mengalami kenaikan, untuk kita menjadi bullish sekali sebenarnya cukup susah juga gitu dibandingkan dengan sentimen makro yang ada. Justru saya sendiri lebih condong mungkin kita masih ada mengalami penurunan kembali gitu ya. Ditambah nanti kita belum lihat mungkin besok gitu ya pergerakan di market dengan adanya pengumuman inflasi juga. Jadi itu yang tetap harus kita perhatikan juga gitu ya. Kalau turun bagaimana? Turun tetap kalau saya rasa support ini masih di daerah 28.500, 28.600, tapi ada kemungkinannya juga di mana kita mungkin bisa mengalami penurunan di bawah ini gitu ya, di bawah level support yang kita sudah buat gitu. Karena ini kita sudah lama sekali testing. Kita udah tes 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini bisa dihitung 5 kali gitu ya. Dan biasanya kalau support yang dites terus-menerus, biasanya akan ya bobol juga atau akan breakdown juga ke bawah hasilnya gitu ya. Jadi ini kita harus perhatikan juga untuk hal ini ya. Jadi ini untuk Bitcoin keadaannya memang keadaannya belum terlalu banyak pergerakan dan memang masih ada rejection gitu ya. Jadi kita lebih ke arah negatif untuk Bitcoin sekarang. Mungkin kita update untuk Bitcoin dominance bagaimana. Untuk Bitcoin dominance kita lihat di sini. Nah, kalau untuk Bitcoin dominance kita mungkin lihatnya di time frame 1 hari ya. Kalau kita lihat, nah di time frame 1 hari, nah ini Bitcoin dominance-nya sudah mencapai target kita ya. Kita ada kasih target di 47,74%, dan memang ini kena target. Lalu persis di dalam di sini juga dia mengalami rejection ke bawah. Nah, apakah ini mungkin dari beberapa teman-teman bertanya, apakah ini tandanya kita mengalami altcoin season atau enggak nih gitu ya? Apakah kita akan ke bawah lagi? Kalau saya rasa ini adalah bisa dibilang hanya pullback sementara gitu. Jadi kita akan pullback di mana altcoin akan cukup performing yang kita alami selama 2 hari ini gitu ya. Tapi nanti kemungkinan besar ya karena kita masih dalam bear market gitu ya, Bitcoin dominance akan trennya naik lagi gitu. Jadi kita bisa mungkin memprediksi bahwa Bitcoin dominance ini akan menguat. Kalau menguat kemana nih kira-kira gitu ya? Mungkin bisa ke daerah sini kali ya, ke daerah nih 48,9, jadi mungkin sekitar 49%, dan bahkan bisa sampai ke 50% juga untuk Bitcoin dominance-nya sendiri. Tapi pasti ada suatu saat gitu ya, jadi jangan cukup pesimis juga. Akan ada suatu saat di mana Bitcoin dominance-nya ini akan kembali mengalami penurunan. Nah, pada saat Bitcoin dominance-nya ini mengalami penurunan, baru nanti altcoin akan cukup mengalami kenaikan yang signifikan yang sempat kita alami di beberapa tahun lalu mungkin ya. Nah, ini di 2021 di mana kita mengalami penurunan yang cukup drastis dan banyak altcoin yang terbang bisa dibilang gitu ya. Jadi ini yang kita bisa analisa dari Bitcoin dominance sendiri. Jadi ini untuk keadaan Bitcoin sekarang dan market crypto sekarang. Dan itu saja video dari saya untuk hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.